Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Faraini, NIM saya 17 14 10 141, kelas Ekonomi Syariah 6D. Dalam video ini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester genap mata kuliah manajemen perbankan tahun 2020. Soal yang pertama, jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakan. Analisis pemberian kredit berdasarkan prinsip 5C dan 7P. Analisis kredit berdasarkan prinsip 5C meliputi yang pertama karakter, merupakan sifat atau watak nasabah. Yang kedua, capacity, yaitu analisis yang digunakan untuk melihat kemampuan nasabah dalam membayar kredit. Yang ketiga, kapital, adalah menilai modal yang dimiliki oleh nasabah untuk membayar kredit. Yang keempat, condition, yaitu kondisi umum saat ini dan yang akan datang tentunya. Yang kelima, kolateral, merupakan jaminan yang diberikan nasabah kepada bank dalam rangka pembiayaan kredit yang diajukannya. Sedangkan analisis kredit berdasarkan prinsip 7P meliputi yang pertama personality atau kepribadian, yang mana merupakan penilaian yang digunakan untuk mengetahui kepribadian si calon nasabah. Yang kedua, purpose, yaitu tujuan mengambil kredit. Yang ketiga, party, artinya dalam menyalurkan kredit, bank memilih-milih menjadi beberapa golongan. Yang keempat, payment, adalah cara membayar kredit oleh nasabah. Yang kelima, prospek, yaitu untuk menilai harapan ke depan terutama terhadap objek kredit yang dibiayai. Yang keenam, profitability, artinya kredit yang dibiayai oleh bank akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik bank maupun nasabah. Yang terakhir, protection, artinya perlindungi terhadap objek kredit yang dibiayai. Selain itu, dalam analisa kredit bank juga harus melakukan suatu analisa studi kelayakan yang meliputi aspek hukum, aspek organisasi dan manajemen, aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis operasional, aspek jaminan dan asuransi, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek AMDAL. Soal nomor 2. Khalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bank YZ dengan nominal 300 juta rupiah. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebesar 10% per tahun dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayarkan oleh bank setiap bulannya? Dan hitung pula jumlah bunga yang diterima oleh Khalisa selama jangka waktu 3 bulan. Untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama-tama kita mencari bunga yang diberikan oleh pihak bank, yaitu sebesar 10%. Selanjutnya kita kalikan dengan jumlah penerbitan deposito Khalisa, yaitu sebesar 300 juta rupiah. Dikalikan 1 dan dibagi 12. Hasilnya adalah 2.500.000 rupiah. Selanjutnya mencari pajak. Pajak yang dikenakan sebesar 15% dikalikan dengan jumlah bunga yang kita hitung tadi, yaitu 2.500.000 rupiah. Hasilnya adalah 375.000 rupiah. Selanjutnya kita akan mencari bunga bersih setiap bulannya, yaitu 2.500.000 rupiah dikurangi pajak tadi 375.000 rupiah. Hasilnya adalah 2.125.000 rupiah. Untuk bunga yang diterima Khalisa selama jangka waktu 3 bulan, yaitu 3 dikali 2.125.000 rupiah, hasilnya adalah 6.375.000 rupiah. Soal yang terakhir, jelaskan tujuan umum dari manajemen pemasaran bank dan jelaskan konsep-konsep pemasaran tersebut. Tujuan pemasaran bank secara umum adalah untuk yang pertama, memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain, memudahkan dan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank. Yang kedua, memaksimumkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, memaksimumkan pilihan atau ragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang keempat, memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Selanjutnya, konsep-konsep pemasaran pada bank. Yang pertama, konsep produksi.
Konsep ini menyatakan bahwa konsumen menyukai produk yang tersedia serta selaras dengan kemampuan. Yang kedua, Konsep ini menimbulkan adanya marketing myopia atau pemandangan yang dangkal terhadap pemasaran. Secara umum, konsep produk menekankan terhadap kualitas, penampilan, serta ciri-ciri yang terbaik. Yang ketiga, konsep penjualan. Perusahaan harus menjalankan usaha-usaha promosi serta penjualan untuk mempengaruhi konsumen. Konsep penjualan biasanya ditetapkan terhadap produk-produk asuransi atau ensiklopedia, juga sebagai lembaga nirlaba seperti parpol. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa kunci agar mencapai sasaran organisasi tergantung pada penentuan kebutuhan serta keinginan pasar sasaran. Dan yang terakhir, konsep pemasaran kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, serta minat pasar dan juga memberikan kesejahteraan konsumen dan masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika banyak terdapat kekurangan dalam menjawab soal. Saya Dina Faraini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.